Haleluya. Shalom saudara-saudara. Pagi hari ini kita boleh kembali lagi untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bersama-sama kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Oleh karena itu mari kita sama-sama kita masuk dalam doa. Kita mulai ibadah kita dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan bersorak-sorai memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pujian kami. Kami percaya Tuhan, kami persembahkan hidup kami yang terbaik buat Engkau. Persembahkan Tuhan segenap hidup kami, segenap kekuatan kami ya Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pimpinlah ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, juga hamba-hamba-Mu yang semua yang melayani saat ini. Engkau mengurapi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari itu pagi hari ini kita mau ngecap kebaikan Tuhan. Kita mau merasakan kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Mari ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan,
yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Selamanya Engkau mengasihi kami Tuhan. Amin. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari saudara, kita mau naikkan ucapan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara, baik itu susah ataupun senang, kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan penyembahan kita yang terbaik buat Dia, karena Dia Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari katakan, aku hendak bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Amin. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan
sebab Kau layak terima pujian. Engkau mulia, Engkau agung, ditinggikan. Oh, Engkau disembah Tuhan, Engkau dimuliakan Tuhan. Kami sembah, kami agungkan. Engkau berkuasa selamanya di bumi dan di surga. Haleluya Yesus, Engkaulah yang layak ditinggikan, Engkaulah yang layak disembah. Saat ini ya Tuhan, kami ya Tuhan mau memberikan Tuhan hati kami, tanah hati kami yang terbaik ya Tuhan, untuk Engkau sirami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau menolong Tuhan untuk kami semua juga ya Tuhan, supaya Engkau mengurapi kami ya Tuhan, memberikan kami Tuhan roh yang berapi-api ya Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berikan kami kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk selalu ya Tuhan mendengarkan suara-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu untuk jadi berkat buat kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan. Pada hari ini kita kembali
boleh berjumpa lewat ibadah secara online, dan doa saya kiranya semua saudara-saudara boleh mengalami berkat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, damai dan sejahtera daripada Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat dalam kitab Yosua. Saya memberikan satu tema, yaitu perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita akan dengar pembacaan ayat ini, yaitu dari kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saudara, ini adalah janji Tuhan kepada Yosua. Dan kita tahu dalam kepemimpinan Yosua, saudara-saudara, janji-janji ini digenapkan oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Tuhan menyertai Yosua, Tuhan memberkati Yosua dan seluruh bangsa Israel dalam saat masuk ke negeri perjanjian. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama, Musa hamba Tuhan, Yosua abdi Musa. Saya baca, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Musa hamba Tuhan, ya. Dan hamba Tuhan ini mati, dan ketika itu kepemimpinan Musa dilanjutkan oleh Yosua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, Tuhan berfirman kepada Yosua. Dan dikatakan dalam pasal yang ke-1 ayat yang pertama ini, Yosua adalah abdinya Musa. Ini penting saudara-saudara. Musa hamba Tuhan, Yosua abdinya Musa. Ya. Nah, saudara-saudara, seorang pemimpin yang indah,
seorang pemimpin yang disertai oleh Tuhan, seorang pemimpin yang diurapi oleh Tuhan adalah orang yang bisa dipimpin. Kalau Anda mau menjadi seorang yang dipakai Tuhan, mau menjadi orang yang diurapi Tuhan, Anda belajar untuk menjadi seorang yang bisa dipimpin. Ada banyak orang, saudara-saudara, ketika Tuhan memakainya, ketika Tuhan mengurapinya, sudah tidak mau tunduk dengan pemimpin yang ada di atasnya. Sudah semau-maunya sendiri, ya. Merasa Tuhan pakai, merasa ada karunia-karunia atau talenta-talenta. Dan ini enggak baik, saudara-saudara. Coba kita lihat, Musa hamba Tuhan, Yosua abdinya Musa, hambanya Musa. Ya, mari kita lihat dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Terus tunduklah kepada mereka. Ya, sekali lagi kalau saudara-saudara mau dipakai Tuhan, lebih indah. Kalau saudara-saudara mau disertai oleh Tuhan, mau diurapi oleh Tuhan, tidak boleh lupa yang satu ini. Musa, hamba Tuhan. Yosua, abdi Musa. Ya, begitu rupa Yosua taat apa yang disuruh oleh Musa. Yosua menundukkan diri. Apa yang dikehendaki oleh Musa pemimpinnya, Yosua melakukannya, mentaatinya. Saudara lihat, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepadanya, ya, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saudara-saudara, ini penting. Mau makin indah, taat, tunduk siapapun saudara-saudara, dimanapun saudara berada. Meskipun kadang-kadang saudara memang secara akademisi, saudara mempunyai gelar yang banyak, mungkin saudara juga mempunyai kekayaan yang lebih, tetapi tetap ini harus kita lakukan, taat dan tunduk. Dan ini dilakukan oleh Yosua sebelum menggantikan Musa sebagai pemimpin atas orang Israel. Ya. Nah, saudara-saudara, setelah kepemimpinan itu berganti dari Musa kepada Yosua, ternyata juga Tuhan berbicara langsung kepada Yosua. Tuhan juga menyampaikan firman-Nya kepada Yosua. Dan ini yang kita lihat bersama-sama. Dan ini yang akan kita pelajari. Dan tema khotbah saya, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bukan berarti gak ada musuh. Bukan berarti tidak ada tantangan. Bukan berarti gak ada peperangan. Yosua perang, saudara-saudara. Dan Yosua mengalami kemenangan. Perang, menang. Perang, menang. Perang, menang lagi. Ya. Sekali lagi, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Bukan berarti gak ada masalah. Bukan berarti gak ada peperangan. Bukan berarti gak ada tekanan. Tetapi tetap ini akan terjadi. Saudara di tengah-tengah keadaan apapun, saudara juga bisa berhasil. Saudara juga bisa beruntung. Dan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yosua, saya juga akan mengalaminya. Saudara semua juga akan mengalaminya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara lihat, yang pertama, janji Tuhan kepada Yosua.
Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Ya, setiap tempat yang kamu injak. Jadi kemanapun Yosua melangkah, nah tempat itu yang diinjak oleh telapak kakinya Yosua akan diserahkan, akan diberikan Tuhan kepada Yosua. Wow, ini luar biasa saudara-saudara. Melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Setiap tempat yang kamu injak akan diberikan kepadamu. Memang bukan karena kita melangkah sendiri. Kita harus melangkah bersama-sama Tuhan. Kita harus berjalan bersama-sama Tuhan. Lagi sekali, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, aku akan berikan kepadamu. Kalau saudara terus jalan sama Tuhan, kalau saya terus jalan sama Tuhan, kita akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Kita akan mengalami berkat demi berkat yang Tuhan siapkan. Setiap langkah. Saudara-saudara, tempat yang kamu injak, jangan melangkah sendiri. Jangan jalan sendiri. Hanya orang karena merasa sudah hebat, dia melangkah sendiri, dia jalan sendiri, akhirnya mengalami kegagalan saudara-saudara. Merasa pintar, merasa punya hikmat, merasa sudah hebat, dia jalan sendiri, dia melangkah sendiri, akibatnya gagal. Tapi kalau saudara bersandar kepada Tuhan, saudara berharap kepada Tuhan, melangkah bersama-sama Tuhan, saudara akan berhasil seperti Yosua, melangkah bersama-sama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan apapun, tadi sudah saya katakan, bukan berarti nggak ada peperangan, bukan berarti nggak ada masalah, ada. Tapi melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kita lihat Yosua, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan diberikan kepadamu. Melangkahlah, berjalanlah bersama-sama Tuhan. Yang kedua, ini luar biasa. Yang kedua, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow, luar biasa. Seorang pun nggak bisa bertahan. Jadi musuh dikalahkan. Seorang pun nggak bisa bertahan. Musuh-musuh dikalahkan. Musuh-musuh dikalahkan semuanya. Nggak ada yang bisa tahan. Pada waktu Yosua berjalan, pada waktu Yosua melangkah, pada waktu Yosua peperangan, saudara-saudara, musuh-musuhnya gak ada yang bisa bertahan. Semua dikalahkan. Peperangan kita dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, saudara-saudara, ayat yang ke-12. Kita lihat ayat ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kita tidak membawa senjata perang secara fisik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak membawa senjata dan kemudian kita perang dengan tembak dan sebagainya, atau dengan parang dan sebagainya. Bukan. Tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Musuh, iblis, si jahat yang berjalan seperti singa yang mengaum
yang siap menerkam mangsanya. Jadi perjuangan kita, peperangan kita melawan kuasa penguasa roh jahat di udara. Alkitab bilang musuh tidak akan bisa bertahan. Iblis akan dikalahkan, iblis akan dihancurkan, kuasa-kuasa si jahat akan dihancurkan oleh saudara dan oleh saya dan oleh umat Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan, saudara-saudara yang percaya katakan amin. Kuasa jahat, iblis, setan-setan memang dia bukan mengerahkan kekuatannya, tetapi kemenangan yang banyak terjadi, yang diperoleh oleh setan, oleh si jahat, ataupun sebaliknya kekalahan yang beberapa kali dialami oleh orang percaya, itu disebabkan karena, dengar perhatikan baik-baik, tipu daya. Tipu daya. Sekali lagi, setan ahlinya menipu. Iblis ahlinya, jagonya bohong. Dan dia menyerang hati seseorang. Dia menyerang pikiran seseorang. Ketika pikiran seseorang diserang, jatuh. Ketika hati seseorang diserang, akhirnya lemah. Saudara-saudara, setan perangnya dalam hati dan pikiran. Oleh sebab itu dengar dan perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ketika setan mulai bicara dalam hatimu, ketika si jahat mulai membisikkan sesuatu di telingamu, lebih baik saudara percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan dan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Banyak orang jatuh, banyak orang lemah karena percaya tipu daya si jahat. Ya. Dan ada janji Tuhan, musuh dikalahkan, iblis dikalahkan, ular dan kalajengking diinjak-injak. Saudara dan saya berhasil mengalami kemenangan terhadap kuasa-kuasa si jahat. Ya. Memang senjatanya firman Allah. Firman, ya. Kalau saudara mau menang, firman. Kalau saudara mau menang akan tipu daya iblis, harus mengerti kebenaran-kebenaran firman. Caranya gimana, Pak? Belajar, baca Alkitab tiap hari, merenung-renungkan siang dan malam. Itu nanti dalam kitab Yosua pasal pertama nanti kita pelajari itu, ya. Nah, sekarang yang ketiga. Dikatakan dalam ayat yang kelima, Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Yosua. Tuhan menyertai, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua dalam segala keadaan. Ini janji Tuhan lagi loh, luar biasa. Dalam segala keadaan Tuhan menyertai, tidak membiarkan, ya, dan tidak meninggalkan. Jadi penyertaan Tuhan itu sempurna, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita perlu disertai oleh Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala peristiwa, dalam segala persoalan, perlu kita disertai oleh Tuhan, saudara-saudara, disertai. Dan kalau Tuhan menyertai enggak separuh-separuh, enggak setengah-setengah. Bahkan Alkitab bilang sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu, menyertai kamu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Mari kita dengar pembacaan ini. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau mengikul kamu dan menyelamatkan kamu.
Beberapa banyak orang yang sudah bertambah usia dan menjadi tua, ketakutan, panik, dan sebagainya. Dengar para orang tua, para lanjut usia. Tuhan itu menyertai saudara-saudara. Sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu. Aku melakukannya, menanggung kamu terus. Ya, Tuhan gak tinggalkan kita, Tuhan gak biarkan kita, menyertai terus. Tidak membiarkan saudara sendiri, tidak meninggalkan saudara-saudara. Dan jikalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Jikalau Allah di pihak Yosua, siapa lawan Yosua? Jikalau Allah di pihak saya, siapa lawannya? Jikalau Allah di pihak saudara, siapa yang bisa bertahan? Tuhan menyertai. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai Yosua, Tuhan menyertai saya, dan Tuhan menyertai saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara lihat contoh Daud yang disertai oleh Tuhan. Masih muda, gak punya keahlian, keterampilan dalam peperangan, tidak dilatih sebagai seorang prajurit. Saudara-saudara, perlengkapan persenjataannya juga hanya membawa ali-ali. Saudara-saudara, berhadapan dengan Goliat yang tingginya 6 hasta, lebih sejengkal, 3 meter kurang lebih. Berhadapan dengan seorang ahli perang yang sejak remajanya dilatih perang. Dengan persenjataan yang sungguh sangat lengkap. Tapi senjatanya Daud yang utama adalah, dengar baik-baik saudara, penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan terhadap Daud. Penyertaan Tuhan itu senjata yang utama Daud dalam menghadapi Goliat. Yang utama adalah penyertaan Tuhan di tengah-tengah keadaan apapun. Bahkan sampai di lembah bayang-bayang maut sekalipun. Kiranya Tuhan terus menyertai. Yesus, pegang erat tanganku, jangan tinggalkan aku. Terus bersama-sama dengan Tuhan. Oh, ini luar biasa saudara-saudara. Yang keempat dalam ayat yang ke-6 dikatakan, menjadi pemimpin atas bangsa ini. Pemimpin. Ya, saudara, dalam kitab Ulangan dikatakan engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mari kita baca ayat ini. Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yosua menjadi pemimpin atas bangsa ini. Engkau akan naik dan bukan turun. Tapi tentunya ada syarat di situ dalam kitab Ulangan, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mau naik, mau diangkat, mau jadi kepala, mau jadi pemimpin, dengar. Apa yang didengar? Perintah Tuhan. Buka telinga lebar-lebar, jangan ditutup. Orang kadang-kadang saudara-saudara mau dengar kalau itu menyenangkan telinganya. Kalau itu enak buat hatinya. Kalau itu cocok dalam pikirannya. Baru dia mau.
Tetapi ketika itu semua bertentangan, tidak cocok saudara-saudara dengan kemauannya, dengan hatinya, perintah Tuhan kok enggak sesuai dengan kehendaknya, dia tutup telinganya. Jangan, buka telinga lebar-lebar. Dengar apa yang jadi perintah Tuhan atas hidup saudara. Dan bukan cuma mendengar, dikatakan di situ melakukan dengan setia. Dilakukan. Saya belajar mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Bukan cuma belajar mendengar, tetapi melakukan. Lagi terus melakukan apa yang Tuhan mau. Menyenangkan hati Tuhan dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan, perkataan, bahkan sampai pikiran, angan-angan, cita-cita kita. Dengar apa yang Tuhan mau, lakukan dengan setia. Maka Tuhan akan angkat. Naik, gak turun, naik terus. Orang maunya kan cuma naik, jadi kepala. Tapi gak mau dengar. Gak mau lakukan dengan setia apa yang Tuhan mau. Ayo hari ini umat Tuhan dimanapun berada. Jemaat, saudara-saudara sekalian, dengar, pasang telinga. Dan lakukan dengan setia. Meskipun itu bertentangan dengan hati saudara. Karena saudara merasa itu rasanya kok sepertinya berat. Enggak cocok dengan pikiran saudara. Tetap lakukan dengan setia apa yang Tuhan mau. Saudara-saudara, ini adalah pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Tuhan. Yang sangat indah. Orang-orang seperti ini terus akan melakukan apa kehendak Tuhan. Contoh Yusuf. Yusuf di Mesir, Bapak Ibu saudara-saudara, dia begitu taatnya. Dia begitu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sudah naik sedikit saudara-saudara di rumah Potifar. Dan mau diberikan yang enak-enak. Istri Potifar merayu-rayu untuk diajak tidur bersama. Diajak selingkuh. Yusuf gak mau. Dia dengar apa yang Tuhan mau dan dia lakukan. Dia tetap mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Meskipun jauh dari orang tuanya. Meskipun gak ada yang lihat. Meskipun itu aman dalam melakukan keinginan daging perbuatan yang gak baik. Yusuf tidak lakukan. Sebab dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Hidup benar. Bapak Ibu saudara-saudara, ini sangat indah dan Tuhan sangat memberkati Yusuf ya. Tuhan mengangkat tinggi-tinggi Yusuf di Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir. Dia menjadi seorang yang sangat indah di Mesir. Ya, ini menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Naik, bukan turun. Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan memberkati saya. Dan dengar, Tuhan juga memberkati saudara-saudara. Diangkat jadi pemimpin-pemimpin. Kepala, naik, bukan turun. Tapi ingat, dengar, dan lakukan dengan setia. Yang kelima, saudara-saudara, wah ini luar biasa. Ini luar biasa, engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Engkau akan untung. Jadi saudara-saudara, memang Yosua, kalau saudara mempelajari kitab Yosua, apa yang dikerjakan dalam peperangan, dalam tindakan-tindakan Yosua, banyak sekali. Kemenangan, kesuksesan, untung, menang lagi. Sekali waktu itu kegagalan ketika melawan kota Ai karena ada dosa Achan. Saudara-saudara, tapi sebagian besar menang, beruntung terus. Dalam dunia
yang fana, Tuhan juga bisa memberkati. Tapi harus ingat ya saudara-saudara, ini tujuan kita bukan dunia yang fana. Tujuan kita bukan harta dunia emas, perak, dan permata ini. Ada hidup kekal. Dunia cuma 70 tahun, 80 tahun saja. Itu kitab Mazmur 90 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. 70 tahun, 80 tahun saja. Dunia fana, saudara-saudara, tapi ada hidup yang kekal. Dan luar biasa ya. Untung, engkau akan beruntung bahkan sampai maut atau kematian datang menjemput. Alkitab bilang dalam kitab Filipi. Ayo kita baca. Filipi 1 ayat yang ke-21. Perhatikan baik-baik. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup bagiku Kristus. Dan lihat kalimat ini yang terakhir. Mati adalah keuntungan. Untung. Engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Bahkan mati pun untung, saudara-saudara. Hidup bagi Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Ini dahsyat saudara-saudara. Berapa banyak orang kematian adalah suatu misteri. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi buat kita semua ada hidup yang kekal. Keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh selamat. Yaitu nama Yesus Kristus. Dialah adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Kemanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Bahkan dalam kitab Filipi, mati pun untung, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, kita lihat apa yang dialami oleh Ishak, ya. Untung dia, untung dalam dunia, untung. Bahkan sampai akulah Allah Abraham, Allah Ishak, nama Allah dicantolkan dalam Ishak. Ya, luar biasa. Untung saudara-saudara, ya. Mari sekarang kita lihat poin yang ke-6. Perjalananmu akan berhasil dan diulang lagi. Engkau akan beruntung, itu ditulis dalam ayat yang ke-8 ya. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya akan baca ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Mari perhatikan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau baca ayat ini gak bisa berdiri di belakang saja. Kita lihat di depannya. Orang yang bisa berhasil dan orang yang bisa beruntung, dengar. Yang pertama, jangan lupa memperkatakan firman. Diucapkan. Keluar dari mulut kita apa? Firman. Memperkatakan apa? Firman. Banyak orang bingung memperkatakan cuman COVID. Memperkatakan firman. Keluar dari mulut saudara, firman Tuhan. Haleluya. Ayo keluar
apa yang dari mulut kita. Perkatakan, mau berhasil, mau beruntung, perkatakan firman. Ucapkanlah firman. Dan direnungkan firman itu siang dan malam. Perkatakan firman, renungkan itu siang dan malam. Saudara-saudara, jadi diucapkan, bukan cuma diucapkan, tapi dipikirkan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Firman itu disimpan dalam hati kita, dalam pikiran kita, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Jadi lagi sekali, diucapkan firman, dipikirkan firman, direnungkan itu siang dan malam. Dan yang ketiga, bertindaknya hati-hati, gak sembrono, bukan karena emosi, bukan karena perasaan, saudara-saudara, tapi hati-hati. Ini cocok enggak ya dengan firman? Ini benar enggak ya saya lakukan ini? Saya lakukan itu. Omongan saya apakah ini menyenangkan Tuhan atau enggak ya? Hati-hati. Bukan sembrono. Bukan karena saudara-saudara ya bertindak tergesa-gesa, terburu-buru, karena marah, karena emosi, karena pikiran-pikiran yang lain. Hati-hati. Mari katakan sama-sama saya. Saya akan bertindak hati-hati sesuai firman. Amin. Saya juga mau. Saya mengatakan ini dan saudara-saudara juga mengatakan, saya akan bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Ini akan berhasil. Saudara akan beruntung kemanapun saudara melangkah, ya. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu sekarang ukuran keberhasilan bukan sama dengan ukuran dunia. Oh, kalau berhasil duitnya banyak-banyak berhasil. Oh, berhasil itu kalau gelarnya banyak-banyak. Berhasil itu kalau dikenal dan terkenal di mana-mana. Wah, ini berhasil. Kenapa berhasil? Dikenal, terkenal. Kenapa berhasil? Wah, kedudukannya tinggi-tinggi dia, ya, berpengaruh, pengaruhnya luas. Ukuran keberhasilan. Dengar. Ukuran keberhasilan adalah kalau saya dan saudara-saudara hidup menyenangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Yusuf dan Maria hidup kudus, tulus. Ini indah. Yusuf dan Maria. Senangkan hati Tuhan. Berhasil saudara-saudara. Orang lain gak peduli dengan kekudusan. Tapi saudara betul-betul memperhatikan karena bertindak hati-hati. Berpikir hati-hati, gak sembrono. Mau dicocokkan dengan firman. Tadi apa yang dikatakan dalam kitab Yosua 1 ayat yang ke-8. Memperkatakan firman, merenungkan firman yang kedua. Dan yang ketiga, hati-hati dalam bertindak. Mari kita lakukan bersama-sama. Saudara-saudara, jadi tujuannya yang paling penting, saudara berhasil itu ukurannya adalah apakah kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lakukan itu saudara-saudara, hidup dalam kebenarannya Tuhan. Perjalanan saudara akan berhasil, beruntung kemanapun saudara melangkah. Janji ini boleh saya alami. Dan janji ini saudara akan alami. Bukan sebagian, tapi seluruh saudara. Saya berdoa juga akan mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan satu pujian. Jalanmu tak terselami. Penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kalau disertai Tuhan udah cukup itu.
langkah. Hati-hati bertindak sesuai dengan firman Allah. Terima kasih. Hadirat Tuhan turunlah dimanapun kami berada. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Amin, amin. Katakan sama-sama, jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Makasih Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran. Satu kali lagi, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. mari bersama-sama sembahlah Tuhan. Dalam penyertaan-Mu kami aman, hanya pada-Mu Tuhan. Ada penyertaan-Mu, ada perlindungan yang membuat kami aman. Damai sejahtera Tuhan berkati kami. Terima kasih, Terima kasih. kami bersyukur kepadamu Terima kasih. karena rencana-Mu indah. Rahasia keberhasilan dan hidup yang beruntung sudah dibukakan kepada umat Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami akan melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mendengar dan melakukan dengan setia akan firman-Mu. Dan hidup kami bertindak hati-hati. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada.
Tuhan sertai ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami dalam segala keadaan kami. Tuhan yang pimpin dan pegang erat tangan kami. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu. Kami berdoa buat Indonesia, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati presiden, wakilnya, para menteri, para pejabat, dimanapun mereka berada. Berikan hati yang melayani dan berikan hati yang juga takut akan Tuhan. Memberkati kota-kota tempat di mana kami tinggal. Limpahkanlah dengan damai dan sejahtera daripada Tuhan. Sehingga dalam setiap kota kami ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Kesejahteraan Tuhan dicurahkan atas setiap kota kami. Terima kasih, terima kasih. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam tangan Tuhan. Hamba-Mu mohon berkat Tuhan. Saudara, bersiaplah, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah menyertai saudara-saudara mulai saat ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama saya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini saudara semua boleh mendengarkan firman Tuhan tentang perjalanan yang berhasil dan beruntung dari contoh Yosua. Kiranya semua saudara boleh mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung, bahkan sampai hidup yang kekal kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih saya ucapkan atas dukungan doa dari saudara-saudara sekalian dan juga persembahan yang umat Tuhan berikan. Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Puji Tuhan. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati umat-Nya. Haleluya.